Seni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya-budaya Indonesia. Seni lukis ini sudah terkenal lumayan lama di Indonesia dan cukup populer, dan sudah dipelopori oleh banyak pelukis ternama seperti contohnya Raden Saleh sebagai pelopor pada aliran romantisme, Basuki Abdullah sebagai master pelukis, dan bisa juga ada salah satu contoh lukis yang terkenal itu seni lukis Ubud. Seni lukis yang berasal dari Bali yang merupakan seni lukis tradisional yang memiliki gaya artistik yang cukup tinggi dengan tujuan mencegah polusi massal dari karya seni tersebut. Sejarah seni lukis di Bali dimulai pada zaman kerajaan pada abad ke-11 dengan terbentuknya kelompok yang ahli melukis yang tertanda pada prasasti yang dengan motif goresan nenek moyang yang menggambarkan Dewa Siwa. Lalu, pada tahun 1930-an, Bali ramai dengan turis-turis asing dari Eropa dan Amerika. Turis-turis asing tersebut membeli banyak karya seni Bali yang akhirnya mengakibatkan meningkatnya seniman dan pengrajin di Bali. Tetapi ini membuat karya seni Bali menurun kualitasnya karena para seniman dan pengrajin tersebut bukan lagi untuk menyalurkan inspirasi. Lalu seorang bangsawan Bali bernama Cokorda Gede Agung Sukawati bekerja sama dengan arsitek dan juru ukir bernama Gusti Nyoman Lempat, dibantu rekan lukis negara lain yaitu Walter Spies dan Rudolf Bonnet untuk memerangi penurunan kualitas itu, menerapkan misi memodernisasi secara intensif, berhubungan dengan pelukis lokal Bali, memprakarsai gerakan pertemuan seni lukis di Ubud pada tanggal 29 Januari tahun 1936. Pertemuan tersebut dilakukan setiap minggu di rumah Walter Spies setelah menetap di Bali. Setelah 4 tahun berlalu, anggota seni lukis di Ubud telah mencapai 150 pelukis, pengukir, dan pematung yang datang dari desa-desa yang jauh, tetapi banyak juga yang datang dari desa-desa tetangga tentunya. Pada saat itu, Spies dan Bonnet hidup di tengah masyarakat Ubud di bawah pimpinan Puri Ubud. Melalui dukungan Cokorda Agung Sukawati, Bonnet dan Spies dianggap sebagai guru oleh seniman tradisional Bali karena mereka lebih mudah masuk dan diterima oleh seniman setempat. Karya Spies dan Bonnet kemudian dijadikan panutan yang memunculkan karya turunan Spies dan Bonnet yang sampai saat ini yang dapat terlihat di daerah Ubud, Batuan, dan Sanur, menciptakan gaya yang disebut gaya Ubud, gaya Batuan, dan gaya Sanur. Pada awalnya, lukisan bertema wayang berhubungan dengan agama menjadi gaya yang identik untuk daerah Ubud. Lukisan yang berasal dari daerah Ubud juga dipengaruhi dengan kehadiran kerajaan Ubud kala itu. Di Ubud juga Pita Maha Arguit pada tahun 1936 dibuat untuk menjadi sarana kesenian Bali dan ditingkatkan selain untuk menyebarkan pariwisata Bali lewat lukisan. Untuk menjadi sarana kesenian Bali, lukisan-lukisan yang dihasilkan pun berubah menjadi dari tema keagamaan menjadi tema keseharian masyarakat Bali. Jadi dari sini kita dapat melihat pengaruh Spies dan Bonnet pada saat itu sangatlah dominan dalam pengelolaan komposisi lukisan yang dinamis, pengerjaan perspektif, dan pengembangan warna yang mulai dikenal sebagai bahan lukis datang dari Belanda, seperti cat air, cat minyak, dan lain-lain. Semua itu disebut juga dengan teknik gradasi gelap terang. Selain itu, karya-karya tersebut dapat kita jumpai di Museum Puri Lukisan Ratnawarta di Ubud yang sekarang ini memiliki ratusan koleksi lukisan. Seni mempunyai peran dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hasrat, untuk mengungkapkan atau menyatakan perasaan pribadi mengenai aspek-aspek pokok kehidupan sehari-hari tentang kelahiran, cinta,
perkawinan, iri hati, bahkan kematian, dan lain-lain.